wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Zahra Febrilia dari kelas 11 TKJ Industri. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai about Cisco atau mengetahui tentang Cisco itu apa sih sebetulnya. Nah, jadi Cisco itu adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan, memproduksi dan menjual perangkat network atau perangkat jaringan, yaitu didirikan pada 1984. Oleh siapa sih? Nah, didirikannya oleh Leonard Bassett dan Sandy Lerner. Ia diciptakan di headquarters in San Jose, California. Jadi, Cisco ini berasal dari California yang didirikan oleh Leonard Bassett dan Sandy Lerner. Lalu setelah itu apa sih produk yang dia jual itu? Nah, produk yang ada pada Cisco adalah switch, routers, security device, firewall, ESA, WSA, firewall, IPS. Dan ada juga VoIP, device, data center, UCS atau network switches, wireless, WLCP. Nah, lalu di sini, sertifikat apa sih yang nanti ketika kita belajar tentang Cisco ini? Nah, di sini ya sertifikat dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada engineering dan software. Jadi, selain engineering dan software ini, selain engineering atau di dalam dunia jaringan ini, spektur Cisco ini juga memiliki softwarenya. Nah, atau seperti codingan, teman-teman. Software yang lain. Jadi, selain ada hardware-nya, ada juga software-nya. Nah, level yang akan kita tempuh di sini pelajari adalah level associate level atau level dasar dari Cisco, teman-teman, yaitu CCNA, Cisco Certified Network Associate. Nah, specialist level yaitu CCSP, Cisco Certified Specialist. Lalu ada CCNP. Nah, ada juga CCNP ini Cisco Certified Professional Level. Nah, lalu ada Expert Level, yaitu level tertinggi dari dunia jaringan Cisco, teman-teman, yaitu Cisco Certified Enterprise Expert. Lalu softwarenya ada DevNet Associate, DevNet Specialist, DevNet Professional, DevNet Expert. Lanjut di sini. Now Cisco certification part. After Februari 2020. Nah, di sini ada DevNet, CCIE, CCNP, spesialis, dan CCNA. CCNA itu ketika kita mempelajari sertifikasinya. Nah, di sini akan ada ujian yaitu tentang enterprise security, service provider, collaboration, dan data center, teman-teman. Nah, jadi kalau CCNA ini mempelajari semua basis dari materi-materi yang ada pada Cisco seperti enterprise-nya, kita belajar security-nya, kita belajar service provider-nya, kita belajar lalu collaboration, lalu data center juga. Nah, tapi kita belajar hanya dasar-dasarnya saja. Setelah itu ada yang lebih atas, spesialis. Nah,
Nah, kalau di sini pas Ani core expand-nya semuanya. Nah, CCNP di sini kita bisa lihat ada CCNP Enterprise dibagi beberapa. Ada security, ada service provider, ada collaboration, ada data center juga. Lalu yang terakhir ada CCIE. Nah, enterprise infrastruktur, ada enterprise wireless, ada CCIE security, CCIE service provider. Nah, CCIE collaboration, ada CCIE data center juga. Nah, lalu di sini ada DevNet. Ada DevNet, teman-teman. Ada DevNet Associate, ada DevNet Specialist, ada DevNet Professional, ada juga DevNet CCIE Coming Soon ini untuk CCIE DevNet. Jadi ini ya teman-teman tahapan-tahapan ketika ingin belajar menjadi expert mengenai Cisco. Lanjut di sini aplikasi simulasi Cisco. Yang kita ketahui adalah aplikasi untuk simulasi ketika kita mengimplementasikan jaringan Cisco di Cisco Packet Tracker. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device. Ada switch, ada route, lalu ada PC atau laptop di sini teman-teman. Lalu ada kabel konsol ini. Dan juga di sini ada port konsol. Nah, lanjut di sini. Nah, dari port konsol RJ45 ke kabel port konsol switch router. Lalu setelah itu kita ke PC atau laptop sini. Nah, di sini ada AC power connection. Nah, itu untuk powernya supaya nanti nyala teman-teman. Dan ini ada putih aplikasi Motiso yang biasanya kita gunakan. Jadi kita menggunakan aplikasi putih. Nah, setelah itu kita akan masuk ke basis configuration. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas Nah, kalian harus mengetahui dulu ada beberapa yang ada pada switch atau router. Nah, yang pertama ada user access mode. Tanda promnya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas switch perintah dasar yang memang tidak bisa dikonfigurasi. Jadi kayak ya udah user Excel mode cuma gitu aja, teman-teman. Nah, memang perintah dasar yang nggak bisa dikonfigurasi. Jadi setelah kita berada di user access mode, pasti kita masuk lagi ke enable. Enable itu adalah privileged access mode. Nah, tanda from switch itu seperti tanda tagar ini. Perintah yang please running config masuk dari user mode dengan name enable. Lanjut, ada global configuration mode, tanda from switch config, teman-teman.
Setelah kita tadi dari user access mode ke privileged access mode, nah ini kalau global configuration mode. Lanjut, di sini ada sub configuration mode, misalnya switch config iv tagar untuk interface atau switch config lain. Untuk konfigurasi lain, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, teman-teman, lanjut di sini. Nah, basis KMP ada konfigurasi nama atau host, teman-teman. Lalu di sini sebetulnya gampangnya ada hostname itu hanya untuk menemani saja. Nah, misalnya di sini hostname-nya switch SW1. Nah, di sini itu otomatis keubah. Jadi, kalau misalkan dalam dunia jaringan, ketika kita memiliki banyak sekali switch, nah kita akan gunakan konfigurasi hostname, teman-teman. Nah, supaya kita nggak bingung, kita lagi konfigurasi di switch berapa atau di switch mana, teman-teman. Jadi, kita akan mengubah dulu namanya supaya nggak bingung, teman-teman. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam dunia jaringan kita memiliki banyak sekali switch, nah kita gunakan konfigurasi hostname saja supaya agak bingung. Nah, lalu konfigurasi password hotspot. Nah, di enable ya, itu seperti kita masukkan password sih, teman-teman, seperti biasa kayak enable secret. Nah, gitu. Lalu passwordnya juga bebas, teman-teman. Di sini kan itu ada enable secret Cisco 123. Nah, seperti itu saja, teman-teman, supaya gampang gitu ya. Nah, lanjut di sini ada konfigurasi message of today winner. Nah, jadi ketika kita misalkan ada sesuatu orang, ada yang pengen akses nih jaringan kita tapi salah nih passwordnya gimana, nah bakalan ada muncul kayak gini, teman-teman. Nah, benar mode akses hanya untuk administrasi jaringan saja, teman-teman, gitu akan muncul seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, kalau kamu, jadi seperti ada peringatan ya, teman-teman, kalau kamu tuh gak bisa akses ke jaringan ini gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada konfigurasi password console. Nah, ini adalah password untuk kabel konsolnya, teman-teman. Nah, jadi ketika kabel konsolnya nanti sebuah dia masuk ke global configuration, dia hanya masukin password saja. Sebetulnya sama saja sih sama password enable secret tadi. Nah, lalu ada lagi, ada password untuk, nah, konfigurasi password VTY telnet SSH. Nah, kalau password untuk VTY atau TLN SSA gitu, nah SSA ini adalah password yang kita masukkan ketika kita akan meremote atau jaringan atau sebuah koneksi jaringan tadi, entah itu switch atau route, sama saja ini untuk password. Lalu yang terakhir, nah yang terakhir itu ada menyimpan konfigurasi supaya nggak hilang, teman-teman. Kita bisa simpan konfigurasi supaya apa, supaya nggak hilang, teman-teman, dan dengan write memory atau copy running config startup config. Nah, setelah ini juga ada lagi cek konfigurasi, teman-teman. Bagaimana sih kalau misalkan kita mau cek status konfigurasi kita tuh ada masuk atau belum, udah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek status interface atau mencet semua interface brief. Nah, adalah memeriksa flow interface yang kita masukkan atau konfigurasi sudah betul atau belum. Nah, lalu ada cek konfigurasi aktif. Nah, jadi konfigurasi yang kita aktifkan, teman-teman, konfigurasi PLAN, cek di konfigurasi aktif. Nah, so running config. Nah,
Setelah itu cek password tersandi. Nah, jika kita lupa akan passwordnya, kita bisa cek melalui show startup config. Nah, lanjut di sini ada konfigurasi IP address. Yang terakhir ini ada konfigurasi IP address. Kalau konfigurasi interface dan IP address itu hanya ada pada root. Nah, di sini saya akan coba implementasikan di Cisco paket tracking. Satu root, bebas ininya apa saja. Nah, root dan satu switch. Oke. Nah, lalu sambungkan kabelnya, sorry. Nah, ini ke sini. Nah, sambungkan, oke. Yang sudah dihubungkan. Untuk dikonfigurasi seperti hostname, password atau yang lainnya itu sama saja teman-teman di sini di switch dan root. Yang membedakan hanya konfigurasi IP. Kalau di switch itu gak bisa. Nah, di sini tadi yang namanya user access mode. Nah, untuk masuk ke file mode kita tambahkan enable. Nah, masuk saja ke sini ke konsol. Host name mengisi IP-nya. Enable search 1 2 3. INT no 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 shit. Oke, sudah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're